Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Akila Alpina dengan NIM 2006142, mahasiswa jurusan akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam rangka memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, saya kali ini akan memaparkan tentang implementasi dari materi bela negara di masa pandemi COVID-19. Bela negara pada umumnya selalu dikaitkan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman serangan militer. Persepsi bahwa bela negara identik dengan perang telah menjebak pemahaman bela negara sama dengan wajib militer. Saat ini, bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia di tengah ancaman berupa kejahatan terorisme internasional dan nasional, aksi kekerasan berbau sara, dan yang sedang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19, virus mematikan yang sudah menyebar di seluruh dunia. Bencana ini tidak hanya sekadar permasalahan kesehatan semata, walaupun memang berpangkal dari masalah kesehatan. Namun, sangat kompleks, menyangkut juga permasalahan sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Bila kondisi ini dianggap sebagai medan pertempuran menghadapi bencana, sudah tentu dokter dan petugas kesehatan adalah prajurit yang harus berada di garis terdepan. Namun, tidaklah cukup hanya mengandalkan dokter dan petugas kesehatan saja. Juga tidak hanya meminta pemerintah untuk bertanggung jawab mengatasi bencana ini dengan berbagai kebijakan dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi bencana ini. Gerakan masif seluruh komponen bangsa yang sangat dibutuhkan saat ini. Bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan juga Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Seperti yang kita tahu, di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus corona jenis baru, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan COVID-19 adalah mempunyai wawasan memadai mengenai penyakit tersebut dan cara penyebarannya. Dikutip dari WHO, untuk mencegah infeksi dan menekan penularan COVID-19, kamu bisa melakukan beberapa upaya seperti cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air atau bersihkan dengan pembersih tangan berbasis alkohol. Pertahankan jarak minimal 1 meter antara satu orang dan orang lainnya. Hindari menyentuh wajah, tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin, tetap tinggal di rumah bila merasa tidak sehat, jangan merokok atau aktivitas lainnya yang dapat melemahkan paru-paru. Agar penyebaran virus corona ini tidak terus meluas, maka bela negara rakyat melawan virus corona ini sesederhana dengan mengikuti seruan pemerintah agar laju penyebaran virus bisa secepatnya di-stop, yaitu dengan sementara waktu tetap di rumah saja atau kuarantin, dan tetap menjaga jarak atau physical distancing. Adanya COVID-19 ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga di berbagai bidang kehidupan, terutama perekonomian. Banyaknya kegiatan ekonomi yang harus tersendat karena adanya virus ini menyebabkan perekonomian nasional Indonesia pada tahun 2020 mengalami resesi. Maka dari itu, agar perekonomian nasional Indonesia tidak mengalami kelumpuhan, mari sama-sama kita perangi virus COVID-19 ini dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dan menjaga imunitas tubuh agar Indonesia bisa cepat pulih seperti semula. Pada dasarnya, wabah corona ini menjadi momentum untuk mengukuhkan kebersamaan kita sebagai bangsa besar. Indonesia adalah negara yang sangat luas dan terbentang pulau-pulau. Hanya perlu kita pahami bahwa permasalahan ini adalah permasalahan global yang harus disikapi bersama.